Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah kita terima. Amin.
Dahsyat lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Shalom saudara. Apakah saudara masih pada bangun? Puji Tuhan. Bukan ya, kamu bersaksi hari ini. Tapi ya Tuhan gerakan saya untuk bersaksi, jadi saya mau bersaksi. Jadi ini kejadiannya ini mesti beranggap nih, baru kemarin. Gitu. Jadi singkat cerita aja, adalah istri saya itu dapat proyek bunga. Gitu kan. Nah, proyek bunga ini udah direncanakan dari lama gitu. Kita ini udah punya rencana, terus punya schedule ya. Kita kan biasa kerjain gitu kan, jadi tahu jam segini harus ngapain, segini harus ngapain, dan itu berjalan sesuai dengan schedule. Biasanya seperti itu, walaupun kita ini sebut berdoa nih ada beberapa titik-titik kritis gitu loh. Itu yang harus
ya semua orang yang kerja di sini tahu lah. Maksudnya dalam timetable itu tuh ada beberapa waktu tuh yang titik kritis itu yang kita mesti pay attention bener-bener, kalau enggak bisa kacau gitu kan. Nah ini kejadian kemarin, jadi Villa udah siapin dari siang, dari jam 12 siang sampai jam berapa ya, jam 5 sore ya, sama Sakila kerjain berdua. Dan tiba saatnya bunga itu dijadi, dirangkai, dan itu adalah rangkaian yang paling susah, yang paling makan waktu banyak gitu loh. 4 jam mereka kerjain berdua. Habis itu minta tolong Jesa, pikir nggak muat minta tolong Jesa, ada fan ya kita panggil Jesa datang. Sampai saat itu semua masih lancar-lancar aja gitu. Jadi kita masukin barangnya ke fan gitu kan. Nah habis itu setelah rangkaian yang itu ditaruh di bagian belakang fan, dia masih bawa lagi, saya juga nggak tahu gitu kan. Dia bawa lagi spare bunga yang ditaruh di ember yang diisi air gitu. Katakan mau ada 3 ember. Nah saya baru gitu loh. Harusnya kalau ada ember, saya tahu di rumah saya itu tuh kan basement turun ke bawah. Jadi itu turun naik itu agak curam. Saya udah tahu. Itu pasti kalau mobilnya naik, itu ember itu pasti bakal terbalik gitu, Saya udah pikir gitu loh. Cuman harusnya jangan di loading di basement bawah, harusnya di loading di basement yang ke atas, jadi mobil itu nggak ada posisi naik gitu. Tapi ya udahlah, udah terlanjur di loading gitu, akhirnya ember udah naik dan saya bilang sama Jess, ini pasti bakal tumpah, saya bilang. Pasti bakal balik kalau ngomong, oke dah, pokoknya jagain, pokoknya naik di belakang gitu kan, naik di kan belakang itu sambil pegangin ember, saya tahanin tuh ember. Jadi udah singkat cerita, oke kok siap. Jadi saya naik di belakang fan, ini ember ditaruh di dekat teralis depan itu tuh di bagi itu. Saya udah tahanin, saya udah pasang kuda-kuda gitu loh. Nah, Jess pelan-pelan ya Jess gitu. Oke kok, gitu jalan. Di belakang saya itu bunga yang udah dirangkai gitu kan. Ini depan saya ada 3 ember. Saya udah pasang kuda-kuda, saya ditagih sama kaki saya pegangan tangan di teralisnya mobil itu tuh. Udah tiba saatnya waktu naik, saudara. Waktu naik itu akhirnya bukan hanya ember yang terbalik, saudara. Yang paling parah, sayanya juga terbalik. Saya nggak bisa tahan lagi, gitu loh. Jadi ember terbalik, 3-3-nya, airnya tumpah semua di dalam mobil, sayanya juga terbalik di dalam mobil. Terbalik dengkang gitu. Dan yang paling parah, badan saya tuh nimpa mendarat pas di rangkaian bunga yang kita udah kerjain selama 4 jam. Terus gitu kan, mobil jalan, biasanya, kok nggak apa-apa kok, ya udah jatuh Jess, gitu kan. Saya terbalik itu saya mau bangun susah gitu, saya guling-guling gitu, kan susah gitu kan. Akhirnya naik, begitu saya lihat ke belakang, ya ampun, itu saya kan masih itu kan di dalam basement gelap ya, tapi saya lihat, waduh, hancur nih. Saya lihat pertama itu bunga yang di belakang saya, wah hancur gitu. Tapi saya masih berpikiran positif. Mungkin biasanya tuh bunga itu kan tough gitu biasanya. Jadi hancur mungkin sebagian, mungkin dia bisa ganti-ganti yang patah. Terus yang saya lihat yang di dalam ember itu bunga yang spare itu terbalik semua kan, gitu kan. Saya nggak bisa lihat jelas. Biasanya bunga itu kalau terbalik ya nggak apa-apa, dia cuma tidur doang gitu. Yang penting dia sering banyak sama saya. Yang penting dibilang tuh kalau bunga itu ditaruh nggak apa-apa, yang penting jangan sampai patah. Nah saya lihat bunganya kan nggak ada, batangnya nggak ada yang patah gitu kan. Terus saya langsung telepon dia, ini kita accident, bilang. Kenapa kata dia? Ini tadi ember tumpah semua. Dia langsung tanya, itu bunganya hancur gak? Saya bilang, harusnya sih enggak gitu kan. Coba fotoin, kata dia. Akhirnya setelah keluar dari basement kan udah terang tuh. Saya foto, gitu. Saya kirim ke dia. Wah, dia langsung shock. Dan saya juga shock waktu saya foto, hancur semua. Oh Tuhan gitu kan. Sedangkan itu bunga yang dikerjain 4 jam gitu. Itu bunga tuh besok, jadi schedule kan udah mepet gitu kan. Dan ternyata yang paling worst lagi, setelah dia lihat itu spare bunga yang ada di ember itu 3 itu hancur semua kali dipakai. Itu bukan spare sih, itu masih mau dipakai sebetulnya. Jadi pada saat itu situasi seolah-olah itu yang di luar kendali dan kita berdua juga udah blank, gak bisa mikir. Tapi yang saya salut sama Villa, biasanya kalau mungkin kalau saya ya ada di under pressure kayak gitu dan nggak tahu mesti ngapain, jadwal udah mepet, itu
itu kalau dihitung-hitung juga kalau bisa belanja bunga lagi juga dengan pikiran yang bercampur aduk di sini itu mungkin bisa meledak. Tapi saya salut sama dia nggak sama sekalipun keluar apa gitu, enggak, ya udahlah udah terjadi, tapi kita berdua bilang habis itu mau ngapain gitu kan, ya mungkin kita tahu, biasa tahu tuh, dan yang mau ngapain, jadi saya juga tanya dia itu sini gimana, nggak tahu, dia bilang, aduh saya juga, ya kalau dipikirin, akhirnya singkat cerita itu udah jam waktu jalan terus, akhirnya sampai jam itu kan jam 6 lewat, akhirnya bunga yang masih bisa diselamatin dikirim dulu tuh, itu kan kita mau ngirim bunga, ditaruh di tempat gitu ya, nah situ balik. Bunga yang masih bisa, semua bunga yang ada tuh dibawa pulang lagi dan di rumah tuh disortir lagi, akhirnya masih dapat beberapa. Sampai rumah pun mandi jam 8 itu tuh jam 8 setengah 9 malam, kita masih nggak tahu mau ngapain. Dan besok juga, karena yang paling susah itu tuh untuk yang rangkaian yang tadi dikerjain 4 jam itu yang paling susah tuh untuk bikin supaya dia tuh kayak gini, kan ada pipa kecil gitu, untuk bikin tuh dudukan bunga itu nggak bergerak gitu untuk ngadepnya ke depan, karena kebanyakan dia tuh bakal turun lagi ngadepnya ke bawah gitu. Ya berdoa Tuhan, tolong. Sama Tuhan tuh sebenarnya udah kasih hikmat sama saya waktu dia tanya pertama kali, ini gimana nih untuk bikin, ya intinya Tuhan udah kasih tahu saya duluan, cuma saya ngomong sama dia bilang nggak nangkep gitu. Akhirnya ya udahlah, saya mandi biar saya nggak capek. Akhirnya saya juga mandi, udah kamu mandi dulu dah, biar bisa mikir gitu kan. Sampai jam 9 malam tuh masih belum bisa mikir. Akhirnya saya kerjain, nah ini saudara, saya step by step gitu ya. Yang Tuhan suruh tuh kerjain tuh step by step, adalah yang cari yang ada. Oke, saya sekarang mikir pertama gimana cara untuk, yang singkat cerita saya menemukan caranya gitu. Ya pokoknya saya gini-giniin, nah terus yang paling terakhir itu sampai dia mau mandi dia, terus saya masih nyari dudukan bunga, saya pikir habis. Waktu dia pasang yang itu tuh dudukan bunganya tuh nggak ada pelnya, jadi waktu saya tarik sama kabel tis hancur. Akhirnya ajar juga, akhirnya saya nemuin itu tuh di meja, dia pikir nggak kepake, dia beli, dia pikir nggak bisa dipakai, ternyata itu yang saya cari barangnya Tuhan tuh baik banget. Pas ada 2, jadi waktu dia masuk kamar mandi, sebelumnya saya belum ngapa-ngapain, setelah dia keluar mandi itu udah selesai dengan keadaan itu. Saya percaya ini bukan gagasan saya, tapi karena emang Roh Kudus tuh kasih hikmat yang dari tadi tuh dituntun bilang mesti begini dulu, begini, saya pikir step by step. Ya singkat cerita itu jadi dengan lebih baik gitu kan, lebih baik, lebih keker gitu kan, lebih keker. Dan ternyata setelah Vira keluar ke mandi, karena dia lihat itunya udah bener lagi tuh, yang dia semangat lagi, oh bagus banget dia bilang, ya udahlah dicoba kerjain dengan sisa bunga yang ada. Ternyata kita kerjain sampai jam 12 malam, jam 12 malam selesai, bunganya bagus. Mantap ya, dulu lagi doang. Udah nih, kita udah mulai kerja. Tapi belum sampai di sini, saudara. Kita susun jadwal lagi besok tetap padat, karena kita mesti beli bunga lagi, kita mesti jalan jam 4 pagi. Jadwal kita padat banget. Besok pagi untuk kejar, karena kan tuh bunga yang dipakai itu tuh untuk bunga yang lain lagi. Gitu. Nah, saya mau kasih tahu dulu sebelumnya. Jadi bunga itu kan ada yang besi yang begini ya, gitu, lengkung gitu. Itu tuh besinya tuh ringan. Jadi kalau nggak diganjel itu bakal ambruk. Singkat cerita tuh saya pakai ganjel, tapi yang saya pakai ganjelan itu adalah something yang si Vira tuh bakal perlu pagi-pagi itu tuh untuk bikin rangkaian itu di atas itu. Jadi setelah singkat cerita kita pagi-pagi belanja, beli bunga lagi, balik sampai rumah masih sesuai dengan schedule gitu kan, dengan mepet-mepet sampai rumah udah jam 7:30 pagi. Sedangkan 7:30 kita udah harus mulai bawa bunga itu tuh ke venue-nya itu gitu. Gak jauh sih di Alexandria. Nah, waktu oke ya, saya naik-naikin barang ke atas. Nah, mobil saya kan parkir di dekat lift, itu kan bukan tempat parkir, saya mesti pindah mobil. Saya bilang, oke, kalau kamu mau ngegeser itu, dia bilang, itu jangan dilapain ya, itu tunggu saya, gitu. Takut jatuh gitu. Ya, oke. Ternyata setelah saya habis pindah mobil, saya naik ke atas. Saya kaget banget, ternyata bunga yang tadi jadi bagus-bagus itu hancur lagi. Ternyata sama Vira dia nggak tahu ganjelan yang saya pakai untuk ngeganjel itu, saya tindihin kakinya itu diangkat sama dia karena dia mau pakai itu untuk bikin rangkaian di atasnya lagi. Jadi itu dengan yang udah jadi lagi, udah 2 kali jadi, udah bagus-bagus, jatuh lagi, hancur lagi, bunganya hancur lagi. Amin, saudara.
saudara nih, jadi yang saya mau kasih tahu di sini poinnya gini. Enggak, bukannya gini, maksudnya Tuhan lah udah pasti tolong gitu ya. Tapi Tuhan berbicara saya lain sih. Waktu saya di dalam lift, habis kejadian kedua kali itu, saya tanya dia, ini gimana nih, masih buru gak? Akhirnya saya dengan cepat saya akalin lagi, akhirnya dengan susah payah, intinya bisa lah gitu. Nah, waktu saya turun lagi ke lift, Tuhan ngomong sama saya, makanya saya mau bersaksi. Gitu loh, Tuhan ngomong sama saya gini, jadi floris itu, gitu kan, itu bukan cuma sekedar rangkai bunga, itu banyak aspek yang harus dikuasai, bukan cuma sekedar karena bisa ngerangkai bunga dengan bagus, ternyata enggak gitu loh. Jadi floris itu harus pikirin gimana nanti buat deliverynya, buat loadingnya, buat cara bawanya, gitu loh. Enggak semudah itu, dan Tuhan juga ingetin saya juga, karena saya kan baru jadi bus driver juga kan, teman-teman. Mau jadi apapun, mau jadi floris, mau jadi bus driver, bawa bus itu juga bukan cuma sekedar bawa bus, ya kan ya? Bawa bus itu cuma sekitar 25%, 30%. Tapi kita mesti perhatiin aspek yang lain, kita mesti perhatiin waktu kita belok, waktu kita pick up penumpang, itu semua tuh mesti safety dan banyak yang harus dikerjakan. Nah, pesannya gini saudara, sama kita nih orang Kristen untuk menerima keselamatan kita kan waktu kita bertobat kita diselamatin ya. Untuk mengerjakan keselamatan kita itu, untuk bikin kita ini tetap selamat gitu ya, itu tuh bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen aja gitu loh, terima Tuhan dan dibaptis dan that's bukan gitu. Ternyata tuh kita harus masih melakukan bagian kita tuh yang banyak itu loh. Ini bukan berarti ini ya, grace, benar, grace itu kan bilang Tuhan udah selamatkan kita gitu. Tapi bukan berarti setelah kita terima Tuhan, kita diselamatkan dan kita cuman jadi orang Kristen kayak gitu. Ternyata masih banyak ya hal yang harus kita lakukan. Jadi pesannya jangan lupa sebagai kita nih yang diselamatkan ini tetap harus kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan benar. Masalahnya Tuhan pasti tolong lah kalau kita, cuman intinya kita tetap harus banyak yang harus kita perhatikan sebagai anak Tuhan. Amin. Thank you untuk waktunya. Sorry sudah kelamaan. Terima kasih Pastor Yogi. Siapa yang terberkati dengan kesaksian ini? Iya, mari kita bagi berdiri siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hidup seperti tidak berjalan seperti yang kita rencanakan atau siapkan, tapi tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik dalam segala situasi dan Tuhan tetap membuka jalan untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui lagu ini dengan sungguh hati bahwa Tuhan, kami melihat perbuatan-Mu, kami melihat karya-karya-Mu. Sungguh hati kami makin teguh percaya kepada Tuhan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus.
Biar terus Bapa berkati kami, sertai kami terus Bapa dalam penyembahan kami, puji-pujian kami. Biar terus kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Layakkan kami Bapa, ampuni setiap kami Bapa. Banyak pelanggaran dosa yang sering kami perbuat Bapa. Biar terus kami boleh layak di hadapan Bapa. Menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan Bapa, memuliakan-Mu Bapa, menjadi garam dan terang di mana kita berada. Pakai kami sebagai anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap bangsa-bangsa yang ada Bapa, lebih Australia tempat kami tinggal Bapa. Tuhan, hikmat-Mu, roh-Mu Bapa beserta setiap pemerintahan yang ada Bapa. Biar apapun yang terjadi Bapa, peraturan-peraturan yang ada boleh ditegakkan, boleh seturut akan kehendak-Mu saja Bapa. Yang terjadi dalam setiap keadaan di Australia ini. Dan juga Tuhan, sertai bangsa Indonesia kami, biar terus Bapa penyertaan-Mu boleh beserta dengan mereka, para pemerintahan yang ada. Roh-Mu Bapa, berikan hikmat Bapa bagi mereka untuk mengerti, membangun bangsa kami Bapa, agar Indonesia terus Bapa merasakan kasih-Mu, adilat-Mu yang ada bagi setiap mereka Bapa. Tuhan, berkati juga Bapa dari jemaat yang ada Bapa, jemaat Roastu, IKI Jire, IKI Hos, IKI Hok, IKI NYC Tuhan. Tuhan, berkati setiap pastoral yang ada Bapa. Hikmat-Mu Bapa, penyertaan Roh-Mu yang kuat boleh menyertai setiap mereka. Topang hidup mereka Bapa, agar mereka kuat memimpin dan memimpin kami Bapa. Dalam setiap pembelajaran akan firman-Mu kami boleh mengerti Bapa. Dari setiap konsel yang ada, Tuhan, bantu kami untuk mengenal Engkau lebih dalam Bapa. Semakin melekat pada Engkau, kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami. Karakter-Mu Bapa ada dalam hidup kami. Di sekitar kami boleh dirasakan Bapa. Biar Tuhan pakai kami terus Bapa. Banyak pergumulan dari setiap kami Bapa, baik visa, pekerjaan, jodoh, rumah tangga, bagi anak, keluarga. Tuhan, ini kami Bapa, mampukan kami Bapa. Roh Kudus, terus bantu kami Bapa, bentuk kami Bapa. Kami kerja sanggup Bapa untuk melalui setiap kehidupan yang ada. Bantu kami Bapa, langkah setiap langkah kami Bapa, untuk terus memuliakan Engkau saja. Tuhan, ini kami Bapa. Berkati juga setiap generasi yang ada Bapa, generasi anak muda, dari anak-anak juga Tuhan. Pakai mereka Bapa, tuntun hidup mereka dari masa mudanya, masa kecil mereka, untuk boleh mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa, dan boleh memilih setiap langkah hidup mereka Bapa untuk melayani Engkau. Bapa di surga, setiap kami Bapa, ajar kami untuk tunduk akan setiap rencana-Mu. Kami tahu Bapa, setiap kehendak-Mu, setiap rancangan-Mu Bapa, kami pegang itu, kami percaya itu Bapa, kami berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Biar terus kami boleh dipakai Tuhan. Juga sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Tutup setiap kami dengan Roh-Mu Bapa, agar kami mengerti maksud dan memahami setiap apa yang Kau bicarakan dari setiap hati kami. Pakai bibir hamba-Mu, pastor-Mu Bapa, menyampaikan setiap firman-Mu, agar kami boleh mengerti Bapa, dan mendengar dengan lebih lagi Bapa akan suara. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih setiamu. Kami serahkan semua itu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih. Silakan duduk. Boleh minta waktunya lebih? Boleh dong. Boleh ya, sepakat dulu nih. Nama juga The Year of Logos ya, pemaparannya lebih panjang. Jadi Pak Iwan gak usah nambahin lagi. Yang ini udah panjang sekali soalnya. Tadi Pak Yuki nggak selesai sudah. Tolong dong. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, meneguhkan
kesaksian tadi itu merangkum tuh, menunjukkan bukti hasil dari apa yang mau saya sampaikan. Jadi sore ini kita belajar latih pikiran sesuai Filipi 4 ayat 8. Yuk mari sama-sama kita katakan latih pikiran sesuai Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Iya, karena 2 tahun ini kita sering ya dengar Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8 gitu sering. Siapa yang sering dengar ini 2 tahun ini? Ntar tambah-tambahan khotbah ini dikeluarin, ntar di khotbah ini dikeluarin, dan mari kita pelajari dengan lebih rinci. The Year of Logos mengajak kita belajar lebih lagi. Amin. Kalau tahun ini udah bulan ke berapa? Ke-3. Kalian masih rutinitasnya sama, jam belajarnya tidak nambah. Ayo, saya ingatkan lagi bahwa The Year of Logos mengajak kita duduk sejenak, belajar. Kalau kalian gak punya waktu buat belajar Bible, at least belajar pengetahuan di skill yang kalian sedang kerjakan sekarang ini. Menambah pengetahuan. Tahun ini menambah pengetahuan. Tapi di atas semua pengetahuan, terutama pengetahuan akan Tuhan kita. Amin. Karena semakin kita kenal Tuhan tuh semakin kita jatuh cinta sama Dia. Ada orang bilang sama saya gini, jadi anak Tuhan tuh bosen tau gak? Jadi orang Kristen tuh bosen. Pernah dengar gitu gak? Atau pernah ngerasain gitu gak? Kalau yang pernah ngerasain gitu, itu punya jawabannya. Coba pelajari Tuhanmu lebih lagi. Karena Tuhan itu gak pernah kehabisan daya tarik, gak pernah kehabisan segala sesuatu yang bisa bikin kita kagum sama Dia. Jadi kalau kita mentok ikut Tuhan, kok bosan banget ya Kristen gini-gini aja, mungkin kita kurang belajar. Bukan mungkin, kayaknya itu pasti ya. Kurang belajar. Jadi The Year of Logos mengingatkan kita untuk memahami, mengalami, dan hidupi firman Tuhan lebih lagi. Oke, sekarang ini bahasa Yunani-nya Logos itu artinya, salah satu artinya adalah firman. Jadi kalau kita belajar firman, memang The Year of Logos itu adalah pembelajaran akan firman. Lalu the Logos itu artinya juga alasan atau pernyataan yang diungkapkan. Nah, secara singkatnya Logos itu adalah pikiran Tuhan yang diperkatakan. Kalau kita mau tahu pikiran Tuhan, baca Alkitab. Karena Alkitab adalah perkataan Tuhan, adalah kebenaran Tuhan. Jadi mari pulang dari sini, saya berharap keinginan kita untuk baca Alkitab lebih lagi, menggali Alkitab lagi boleh bertambah. Bukan karena Nur yang suruh, tapi karena ini visi yang Tuhan berikan. Amin. Selanjutnya kita belajar penelitian menunjukkan. Penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola pikir benar, atau orang dunia bilangnya pola pikir positif, itu akan lebih sehat dan bahagia. Tadi ilustrasi tadi pagi yang Bapak panggil 2 orang itu kan sama-sama ingin bahagia kan ya. Nah, ini ada caranya nih untuk mau lebih bahagia, miliki pola pikir yang benar. Atau orang dunia suka bilang pola pikir positif. Jadi ayat Alkitab udah ngajarin ini sejak dari lama. Jadi itu bukan ajaran para motivator, tapi memang Alkitab sudah mengajarkannya. Paulus waktu nulis surat ini, dia ada di penjara. Minggu lalu Pastor Fani juga udah menyampaikan, sukacita itu tidak bergantung pada situasi. Buktinya Paulus mengajak jemaat Filipi untuk berbahagia, untuk menyerahkan khawatir kepada Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Dia nulis itu bukan karena dia lagi happy-happy di hidupnya, tapi lagi menderita. Jadi memang benar, sukacita kita tidak tergantung pada situasi. Bahkan di tengah penderitaan pun Paulus membuktikan bahwa hidup dia bahagia loh. Kebahagiaan dia bukan karena banyak uang, kebahagiaan dia bukan karena gak ada musuh, kebahagiaan dia bukan kalau dia mau apa diturutin, bukan. Kebahagiaannya dia menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Dan dimulai dari mana? Cara berpikir. Ayo katakan, dimulai dari cara berpikir. Tantangan yang
Paulus hadapin adalah tantangan jemaat Filipi saat itu. Kenapa dia menulis surat ini? Karena jemaat Filipi mengalami tantangan, tekanan dari Romawi dan juga pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena ajaran Kristen saat itu merupakan ajaran baru. Ajaran baru, pengikut Kristus. Tadinya nggak ada tuh pengikut Kristus. Tapi zaman itu pengikut Kristus tuh mulai berkembang sangat banyak. Dan ini membuat kekhawatiran pemerintahan Romawi dan juga pemimpin Yahudi. Sehingga banyak penganiayaan terjadi karena iman kepada Kristus. Lalu jemaat Filipi juga mengalami ketegangan internal. Di dalamnya ada keegoisan, kesombongan, bahkan persaingan. Persaingan jemaat. Jadi disitulah Paulus menuliskan surat ini menasehati jemaat untuk salah satunya memiliki pola pikir yang benar. Nah, ketidakpastian hidup juga akibat tekanan sosial sama ekonomi juga terjadi saat itu. Mirip-mirip gak sih sama kita sekarang? Lagi krisis ekonomi. Banyak orang bermasalah dengan kesehatan mental karena informasi yang begitu banyak dan pengaruh-pengaruh sosial media. Dikit-dikit healing, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit narsistik, dikit-dikit toksik. Akhirnya tadinya gak mikir gitu jadi mikir gitu. Jadi orang-orang sekarang sangat sadar akan keadaan mentalnya, sehingga membuat dia tambah khawatir. Jangan-jangan gue kena mental, jangan-jangan gue stres, jangan-jangan ini gue depresi. Makin dipikirin, makin depresi, ya kan? Nah, ada Filipi 4 ayat 8 yang Tuhan berikan sebagai filter ilahi atau standarnya Alkitab, standarnya Tuhan untuk menguasai nih cara berpikir supaya nggak liar. Kita akan baca kitabnya. Ini sekolah lupa, maaf. Eril aja deh. Ya, mari kita baca sama-sama saudara-saudara. Silakan Filipi 4 ayat 8, silakan. Iya, ayat ini tuh bukan cuma nasihat. Ayat ini tuh saran imperatif. Artinya apa? Lebih agak maksa dikit gitu loh. Lebih dari saran, bahkan dikatakan suatu perintah. Kenapa? Karena ini penting banget. Ini bukannya terserah kamu yang mau ngerjain nggak ngerjain, ya memang terserah. Tapi kalau orang yang mengerjakan ini sangat memiliki efek yang berbeda, sangat berbeda ketika dia mengerjakan ayat ini atau enggak. Ini nih seruan imperatif, lebih agak ngedesuk gitu loh, saran tapi ngedesak. Pernah nggak begitu? Kayak kita sama anak kecil, jangan lari, itu saran tapi perintah juga gitu loh, supaya tidak jatuh atau celaka. Nah ini imperatif punya dorongan lebih kuat. Filipi 4 ayat 8 ini ayo kita kerjakan. Di situ dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Jadi standarnya apa tuh? Oh benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Kata pikirkanlah itu logisoman, artinya memikirkan terus menerus, secara aktif, terus menerus, nggak tunggu dipaksa keadaan, secara aktif, lagi didesak maupun tidak, lagi santai maupun enggak, lagi di ujung tanduk maupun tidak. Secara aktif terus-menerus memikirkan. Memikirkan apa? Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Jadi secara aktif, melatih diri secara aktif. Ini keputusan, pilihan kita, keputusan. Jadi nggak perlu tunggu kondisi susah baru terdorong, enggak. Tapi ini latihan di segala kondisi. Mari kita praktekkan atau genapi Filipi 4 ayat 8 ini di keluarga. Karena keluarga kita perlu pikiran kita yang benar. Benar nggak? Kita butuh pasangan yang rajin berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, patut dipuji. Demikian pasangan kita butuh banget saya berpikir Filipi 4 ayat 8. Karena itu yang menjadi dasar saya melakukan suatu tindakan. Itu yang menjadi dasar saya berkata-kata nanti.
Kesaksian tadi Pastor Yuki itu luar biasa. Itu pasti hasil dari Filipi 4 ayat 8. Nggak mungkin enggak, karena banyak orang ketika apa yang sudah dibangun rusak di saat mau dipakai, dengan waktu yang mepet, nggak bisa belanja lagi bikin baru. Banyak loh istri ngamuk sama suami. Banyak nggak istri maki-maki suami gara-gara kesalahan? Nggak sekali lagi kesalahannya, 2 kali. Tapi mereka benar-benar matang di Filipi 4 ayat 8. Itu bukti nyata yang bisa kita lihat. Ketika pasangan kita bikin kesalahan, reaksinya nggak langsung yang tiba-tiba seketika tuh ngamuk, enggak, tapi ketenangan. Nah, ketenangan itulah yang membuat mereka tuh beroleh hikmat bagaimana mengatasi masalah. Masalah yang nggak diundang loh, masalah yang nggak diprediksi, nggak direncanakan. Tapi mereka berhasil melaluinya dengan sangat baik buat suami maupun istri. Benar ya? Beri tepuk tangan dong. Karena itu hasil loh, hasil dari khotbah ini. Luar biasa. Nah, kita juga perlu mempraktekkan Filipi 4 ayat 8 di tempat kerja. Di tempat kerja banyak nggak sih keluhan? Banyak ya? Gitu dong, cool banget. Baik orang lain yang ngeluh maupun diri kita ya. Diri kita tuh kalau mau ngeluh tuh expert loh. Saya ini menemukan diri saya jago loh, baca kesalahan di screen tuh hebat. Gampang banget lihat kesalahan. Nggak dipikir-pikirin, melengos saja lihat kesalahan. Tapi kalau nggak jaga pikiran, artinya nanti saya di tempat kerja yang kebanyakan isi mulut saya cuma keluhan, ngurusin kesalahan orang aja. Soalnya kita biasanya lebih baik kepada diri kita daripada orang lain. Oh, kalau saya bikin salah, kan reasonnya begini, maklum, bisa dimengerti banget kalau saya bikin salah. Tapi kalau orang lain harus diomongin biar dia belajar, harus diomongin biar dia tahu, harus diomongin biar yang lain juga belajar. Nah, itu yang menjadikan kita punya karakter-karakter yang cantik di tempat kerja. Tapi Filipi 4 ayat 8 menolong. Tiap kali mau ngeluh, keluhan gue bener gak ya? Disertai bukti gak? Objektif gak sih yang mau diomongin? Kalau objektif ya gak apa-apa, tapi pasti cara ngeluhnya beda, ya kan? Kalau kita mau marahin seseorang, sebelum marah ingat Filipi 4 ayat 8. Mau gue marah nih orang, tapi yang gue mau marahin ini bener gak? Manis gak? Mulia gak? Adil gak? Suci gak? Jadi ini saringan, bener? Yuk kita bilangin Filipi 4 ayat 8 itu saringan. 1, 2, 3. Kurang kencang. Lagi. Makasih. Dan juga Filipi 4 ayat 8 ini sangat diperlukan di pelayanan. Amin. Jadi sebenarnya diperlukan di mana-mana, di pertemanan juga. Dan banyak sekali Filipi 4 ayat 8 ini menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan, bahkan dengan diri kita sendiri. Sering banget kita merasa, gue ini gak bisa apa-apa. Oh, itu saya tuh, saya suka merasa bersalah, saya suka merasa negatif, saya suka minggin orang, jatuhin diri. Tapi Filipi 4 ayat 8 ini saya belajar aplikasikan buat diri saya. Tuhan ciptain saya mulia loh, Tuhan ciptain saya dibenarkan loh. Saya dibuat untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar. Dan itu menolong pemulihan diri sangat-sangat banyak. Jadi kalau hari-hari ini pikiran kita penuh dengan hal-hal yang gak baik, atau kita merencanakan segala sesuatu, Filipi 4 ayat 8 jangan ditinggalkan. Kalau di childcare tuh ada namanya EILF, benar ya Ci Airin? Oh, Eril juga, Puspa juga tahu tuh EILF. Itu tidak boleh ditinggalkan dalam segala perencanaan buat program anak. Itu yang ada yang namanya belonging, itu ada yang namanya language, itu ada namanya. Jadi di situ tuh standar buat semua program anak yang mau dibuat di childcare. Itu dasarnya. Gak boleh di luar itu, gak boleh itu tidak dilibatkan. Demikian kita
Kalau kita mau melakukan suatu rencana hidup, semua planning kita mau bertindak, mau berkata-kata, Filipi 4 ayat 8 nggak boleh ditinggal. Unsur-unsur ini penting. Ini standar yang Tuhan kasih buat kita miliki kualitas berpikir. Kualitas pikiran Kristus itu tidak lepas dari ini. Jadi kalau bagian childcare, ini efek kita lah ya. Lalu nextnya Ariel. Nah ini secara psikolog boleh dong, The Year of Logos bawa-bawa psikolog. Soalnya visi pertama bawa-bawa otak kiri, otak kanan kan ya. Nah jadi kita mempelajari otak dikit nih. Ada yang namanya otak dan pola pikir neuroplastisit. Neuroplastisit, susah banget ini. Saya udah latihan loh di rumah udah lancar loh. Namanya ini adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman dan kebiasaan berpikir. Jadi maksudnya nggak masalah umur kita mau berapa, otak kita masih punya kemampuan beradaptasi, berubah. Coba colek sebelah kita, nggak seberapa, maksudnya nggak peduli seberapa tua. Kita masih punya kemampuan berubah, beradaptasi. Itu disebut neuroplastisit. Nah, susah kali. Jadi kalau kita mulai latihan terus pakai Filipi 4 ayat 8 di sini, pola pikir kita berubah. Pasti, Alkitab menjamin. Cara kita berpikir, dasar kita berpikir itu akan berubah seiring latihan kita. Nah, Filipi 4 ayat 8 adalah metode ilmiah untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup. Jadi mari kita bentuk jalur syaraf. Ada sesuatu yang baru yang kita latih di pemikiran kita nih, jalur syaraf itu terbentuk, bahkan yang baru itu terbentuk. Namanya neural pathway yang lebih kuat ke arah apa yang kita pikir. Ketika kita sibuk memikirkan yang negatif, maka jalur ke negatif itu terbentuk. Ketika kita sibuk memikirkan yang positif atau yang benar, maka jalur itu terbentuk. Jadi otak ini luar biasa, masih berkembang, gak cuma bayi ya. Nah yang kedua, sistem filter otak. Nah ini bagian filter otak nih. Namanya reticular activating system atau saya sebutnya RAS. RAS adalah jaringan neuron di batang otak yang berfungsi mengontrol tingkat kewaspadaan dan perhatian kita. Ini bagian yang bertugas menyaring mana nih yang important, mana yang priority. Banyak suara kita dengar, banyak informasi kita terima. Bagian RAS ini menyaring mana yang mau di-keep, mana yang mau di-highlight, mana yang mau dijadiin ingatan yang kuat, label gitu. Jadi ini berperan menfilter informasi yang gak relevan dan tugasnya hanya fokus pada hal-hal yang dianggap penting atau yang kita mau fokus di situ. Otak kita punya banyak tugas ya. RAS dan Filipi 4 itu saling berhubungan dalam melatih perhatian kita ke hal yang lebih penting yang mana yang kita mau fokus. Kalau kita fokus kepada masa lalu terus, ya udah, itu jadi prioritas di sini kita. Itu jadi prioritas, segala sesuatu kita saring, kita hitung berdasarkan pengalaman kita masa lalu. Tapi kalau kita mau berpikir yang benar, yang baik, ke depan masih ada harapan, masih ada banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sekarang berbuat yang benar, yang baik, maka RAS konsennya ke situ. Itu tuh ada contoh gini, contohnya bagus banget. Contohnya gini, pernahkah Anda ingin membeli sebuah mobil atau misalnya mobil kuning, warna kuning gitu ya. Terus tiba-tiba, kok mobil warna kuning kok muncul-muncul gitu di jalan. Pernah nggak ngerasa gitu? Pengen beli baju warna oranye, jarang gitu kan, nggak punya baju warna oranye. Kayaknya jarang nih pakai baju oranye. Tapi ketika kita fokus mau beli baju oranye, kita kemana-mana, kenapa yang itu pakai oranye? Ternyata banyak tuh yang pakai oranye. Nah itu tugasnya RAS. Jadi dia fokus sama hal-hal kita prioritiin, sehingga nggak tahu kenapa gimana perhatian kita tuh jadi ke arah yang kita fokus mau cari itu tuh. Itu fungsi
fungsi nyata kita luar biasa ya. Jadi ilmu saraf ini membuktikan bahwa memang kebiasaan berpikir itu membentuk otak kita. Jadi kalau kita terus melatih ini, maka kita punya kebiasaan berpikir yang sangat baik dan mulia. Itu disebut kualitas pikiran Kristus. Hebat ya. Lanjut, satu lagi kayaknya ada ya atau nggak ada? Pikiran, emosi, dan tindakan, cognitive triangle. Jadi kata kognitif ini banyak banget di childcare. Segala sesuatu yang kita buat ke anak itu mempengaruhi perkembangan kognitif. Kognitif itu apa sih? Mantap, kemampuan belajar. Kognitif itu kemampuan mental kita menangkap informasi, mengolahnya, dan menggunakannya untuk membuat keputusan. Proses belajar, proses berpikir, itu kognitif. Ketika dengar khotbah ini kalian kan milah ya, apa sih, belajar apa sih, dia ngomong apa sih, simpulinnya apa sih, nanti yang perlu di-apply apa sih, itu kognitifnya berkembang. Jadi makin kita belajar, kemampuan kognitif kita makin kuat, makin bagus. Orang yang gak mau belajar, menurun kemampuan belajarnya. Jadi makanya kita ingetin, saling mengingatkan, ayo kita rajin belajar. Ilmu saraf ini benar-benar tidak menentang Alkitab. Nah, mari kita lihat makna secara satu persatu ya, secara cepat aja. Alkitab berkata tentang semua yang benar. Nah ini, kelihatan nggak? Jelas ya? Semua yang benar itu bukan berarti cuma benar itu artinya nggak salah. Bukan. Semua yang benar itu maksudnya itu sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran. Sesuai kebenaran, bukan yang bohong, bukan tipu daya dunia, sesuatu yang sejati gitu loh. Nah kadang-kadang pikiran kita susah membedakan suara Tuhan dan bukan. Kenapa? Karena kalau suara iblis sudah pasti nggak benar, ya kan? Kita dijahatin, ada suara berkata jangan mau gitu, balas. Biar dia tahu rasa. Itu kan kita bisa bedain ya. Ini suara iblis nih, gitu. Ini suara iblis. Tapi yang paling sulit kita bedakan suara Tuhan atau bukan adalah suara diri kita sendiri. Suara diri kita sendiri, kebenaran diri sendiri itu yang seringkali bikin kita nyaru suara Tuhan atau bukan. Karena itu tuh bisa diambang-ambang gitu, tapi tidak sejati kebenaran. Nah, ketika kita makin mempelajari Alkitab, maka kita semakin bisa membedakan mana sih suara kebenaran diri sendiri dan mana suara kebenaran Tuhan, gitu. Jadi segala yang mulia juga dikatakan bahwa hal-hal yang terhormat, bermartabat, tidak najis. Kalau kita pengen balesin orang itu terhormat nggak? Enggak ya. Jadi kalau kita pengen balesin orang, kita mikir lagi ini bener apa enggak, ini mulia atau enggak gitu. Jadi ada berapa detik kita loading dulu ya, kita filter dulu. Atau adil, nah banyak orang punya versi adilnya beda. Belum tentu versi adilnya keadilan Tuhan. Kita pelajari keadilan Tuhan itu seperti apa. Juga semua yang suci di sini pikiran yang murni, tidak tercemar dosa. Semua yang manis artinya sesuatu yang menyenangkan atau membawa damai. Nah, semua yang manis ini dalam budaya Yunani kata yang dipakai itu prospiles. Artinya ini kata ini menggambarkan sesuatu yang menarik dan membangun hubungan baik. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu yang emosional atau mau mengatakan sesuatu, apakah perkataan ini akan membangun hubungan yang baik dengan orang lain? Atau perkataan ini akan merusak hubungan yang ada? Itu penting. Jadi gak cuma baik buat diri sendiri, tapi baikkah buat orang lain? Karena ini menyangkut hubungan nih. Sering banyak kita masalah terjadi, kita buang hubungannya, kita selamatkan masalahnya. Benar ya? Kalau kita konflik sama orang lain, kita selamatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita buang hubungannya. Nah tapi kalau manis di sini enggak. Apakah cara kita mengolah masalah, cara kita menyelesaikan konflik, menyelamatkan hubungan yang baik? Gitu.
Lalu sedap didengar, itu berarti yang bereputasi baik. Sedap didengar, hal-hal yang membangun dan membawa sukacita. Dia dari kata euthema, artinya baik, heme artinya kata-kata yang bereputasi baik. Jadi kalau kita mau belajar ngomong, Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita, apakah perkataan kita ini menyenangkan untuk didengar. Gitu. Lanjutnya, semua yang sedap didengar belum ya? Semua yang sedap didengar. Ya, keunggulan moral, karakter manis, semua yang patut dipuji, sesuatu yang berharga. Gak jauh-jauh dari karakter Kristus. Ini memang gambaran karakter Kristus. Makanya dibilang pikiran yang berkualitas, yaitu pikiran mencerminkan Kristus sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita nggak bisa lewatin ayat ini. Karena ayat ini yang harus kita masukin terus menjadi isi konten di kepala. Jangan isi konten di sini cuma yang di Instagram doang, gitu. Tapi firman Tuhan harus menjadi isi konten di kepala kita. Nah, bagaimana nextnya kita lihat contoh Alkitab ya. Kenapa mereka mengalami banyak kemenangan yang luar biasa, banyak kisah-kisah yang luar biasa, banyak keunggulan mereka yang luar biasa. Mereka nggak lari dari pola pikir, karena pola pikir seseorang itu mempengaruhi tindakan, perbuatan, perkataannya. Benar nggak? Reaksinya itu dipengaruhi oleh pola pikir. Daud, kita baca dulu. Daud ketika menghadapi banyak tantangan dan musuh di hidupnya, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena Daud melatih dia melihat Tuhan lebih daripada masalah. Dia punya pola pikir gini, Tuhan itu lebih besar dari masalah. Tuhan itu lebih kuasa dari kuasa siapapun. Tuhan kalau berjanji pasti menggenapi. Tuhan sayang sama saya. Tuhan pasti membuat pintu di saat tidak ada pintu. Tuhan pasti menolong orang yang memperjuangkan kebenaran. Semua itu membuat Daud menang atas semua pergumulannya. Walaupun dia jatuh berkali-kali, tapi hasil akhirnya dia memenangkan diri dia, egonya dia, nafsunya dia, keinginan dia yang kedagingan. Dia menundukkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi cara berpikir kita, bagaimana iman kita bertumbuh dengan terus memikirkan perkara Tuhan, perkara kebenaran, yaitu Allah sendiri. Lalu Daniel dan teman-temannya itu terbukti menjaga komitmen untuk tidak menajiskan diri ketika dibuang ke Babel. Itu berarti dia punya prinsip, punya cara berpikir kebenaran. Dia nggak mau jadi sama dengan orang-orang Babel yang nggak menyembah Tuhan, yang nggak tahu kebenaran, yang hidup tanpa aturan Tuhan. Tapi dia dan teman-temannya komitmen karena punya dasar berpikir yang benar, yaitu kebenaran firman. Jadi Daniel juga terkenal sebagai orang yang bijaksana. Kebijaksanaannya beda dengan kebijaksanaan orang Babel. Kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Jadi ini orang yang nggak main-main sama cara dia berpikir. Orang yang disiplin dalam berpikir. Pikiran yang difokuskan pada kebenaran akan membawa kemenangan, perlindungan, dan promosi Tuhan. Terbukti bahkan waktu ketika dia dibuang ke goa singa aja ditundukkan. Itu membuktikan kepada semua orang-orang dunia bahwa Allah yang Daniel sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Dan itu gak cuma terjadi di satu raja, tapi raja yang lain. Raja Nebukadnezar juga mengakui bahwa Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang hidup dan harus dihormati. Ini juga di Raja Darius demikian terjadi lagi, bahwa raja mengakui Tuhan yang Daniel sembah sungguh Tuhan yang patut dihormati. Lalu Yusuf. Nah, dari gambarnya aja udah pada tahu ya. Yusuf, walaupun katanya godaan nafsu itu sulit dikalahkan, tapi Yusuf memenangkan. Dengan apa? Dengan lari.
tidak memberi kesempatan sedikit pun gitu. Kenapa? Karena dia punya pola pikir kudus nih, kudus, benar, kudus, tidak mencurang tuannya, berintegritas, suci di mata Tuhan maupun manusia. Dia udah dikhianati saudara-saudaranya, dia nggak membiarkan dirinya dikuasai kemarahan. Dia dijahati oleh saudara-saudaranya loh. Dia tidak membiarkan kepahitan tinggal di hatinya. Itu dimulai dari mana? Di sini. Di sini kalau kita dijahatin orang muter nggak sih? Waktu mau tidur, bangun tidur, waktu kita lagi down, muter di sini. Ini orang gini gua, ini orang gini gua, ini orang curang, ini orang jahat gitu. Muter loh di sini. Nah ketika itu terjadi, lihat Yusuf. Yusuf tidak membiarkan. Dia ganti dengan melihat rencana Tuhan aja. Apa yang bisa aku buat nih? Di penjara apa yang bisa aku buat? Di rumah Potifar apa yang bisa aku buat? Diangkat jadi Perdana Menteri, orang penting ya di Mesir. Apa yang bisa aku buat? Ketika ketemu saudara-saudara ini kesempatan besar bisa bales. Kesempatan besar bisa bales. Tapi ketika dia ngerjain sedikit ya saudara-saudara, tapi dia kembalikan bahwa memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Itu yang mengisi pikirannya, gitu. Jadi pikiran itu penting banget. Kenapa diulang-ulang di pikiran? Karena memang pelajarannya soal pikiran. Nah, yang menulis kitab Filipi sendiri Paulus. Contohnya, ia menyaring pikiran di tengah penderitaan. Ini hasil tulisan Paulus. Gak mungkin dia nulis yang gak ada di pikirannya. Berarti pikirannya selama ini dilatih seperti ini, yaitu Filipi 4 ayat 8. Makanya dia menuliskan dengan sangat yakin, singkat, padat, dan jelas, dan sangat dalam maknanya untuk jemaat Filipi dan kita semua. Walaupun dia di penjara, mengalami aniaya-aniaya, dia tetap bisa fokus kepada hal-hal yang membangun. Paulus mengajak kita melalui ayat ini, ayo lebih fokus ke arah-arah yang membangun. Ingat tadi ras, fokus. Ketika kamu fokus kepada hal yang membangun, matanya terbuka melihat hal-hal kebaikan Tuhan. Kadang-kadang orang susah bersaksi, benar nggak? Bersaksi dong, apa ya? Ya apa kebaikan Tuhan? Nggak inget, nggak apa, karena nggak biasa fokus kepada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi memorinya tuh tidak tersimpan, recallnya itu lama. Tapi kalau dikit-dikit fokus kepada hal membangun, lihat Tuhan di mana-mana, ya kan? Di kejadian simpel lihat perbuatan Tuhan, dilihat keadaan sulit melihat perbuatan Tuhan. Dan yang terakhir, contoh terakhir, Yesus sendiri. Iya, Tuhan Yesus waktu dicobain di padang gurun, dicobai oleh iblis. Apa yang keluar dari mulutnya nggak neko-neko, nggak panjang-panjang, isinya cuman kayaknya saya terlalu datar ngomong, kurang penekanan. Jadi Tuhan Yesus isi kepalanya tuh isinya firman semua, Masya Allah. Ini contoh sempurna buat kita, kemana aja dia pergi, ya kan, kejadian apa aja yang dia ngomong itu isinya firman Tuhan semua, dicatat semua, isinya kontennya itu daging semua. Ya, jadi ya Tuhan mencontohkannya, mari kita ikutin. Oke. Informasi apa yang sering kita masuk dalam kepala? Aplikasi dari firman ini, Filipi 4 ayat 8, aplikasinya apa? Ada 3. Bilang ada berapa? 3. Ya biar gak ngantuk. Ya, ada 3. 1. Saring pikiran kita. Saring apa yang mesti kita pikirkan. Saringannya udah ada di Filipi 4 ayat 8. Bener gak sih yang kupikirkan? Mulia gak sih? Adil gak sih? Suci gak sih? Manis gak? Sedap didengar gak? Patut dipuji gak? Yang disebut kebajikan gak? Itu saringan kita. Nah, jadi ujilah setiap pikiran kita.
Filipi 4 ayat 8 adalah filter pikiran kita. Apa yang mau kita pilih untuk jadi isi konten di pikiran kita. Yang kedua, isi. Kalau tadi kan saring yang di dalam ya. Sekarang yang di luar mau masuk nih. Isinya apa? Nonton drama mah boleh loh. Tapi ya jangan itu doang gitu loh. Masukin khotbah yang banyak, baca Alkitab yang banyak, dengerin audio Bible yang banyak, supaya jangan isi drama lebih banyak daripada firman Tuhan di sini. Gitu. Segala sesuatu boleh tapi berguna nggak gitu. Yang mana lebih berguna kita fokus ke situ. Isi ini sama firman Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani yang membangun, kemudian berdoa gitu. Ngobrol soal firman, ngobrol. Orang bilang sok suci, udah biarin deh, gue lagi latihan gitu. Gue lagi latihan di tempat kerja. Kalau emang mencairkan suasana, cari isi-isi pembicaraan yang membangun gitu. Jangan teman kita omongin terus gitu. Itu yang saya suka ngomong sama diri saya gitu. Terus yang ketiga, latih. Seperti otot, pikiran kita perlu dilatih. Waktu itu Pak Iwan kasih gambar otot dengan ngangkat barbel. Saya nggak kepikiran, lupa, tapi ini cocok banget. Otot ngangkat barbel. Latih pikiran kita supaya punya kebiasaan yang baik, yaitu firman Tuhan. Ganti, kalau udah depresi di kita nih, udah dikuasai pikiran-pikiran yang menjatuhkan emosi kita, menjatuhkan sukacita kita, ganti langsung. Ingat ganti gitu loh. Kita nggak bisa hilangin, kita bisa ganti. Ketika diganti dengan sesuatu yang lama tuh keluar. Ganti, latihan. Jadi sekali lagi kita bilang aplikasinya saring, isi, latih. 1, 2, 3. Lagi ya. Lagi ya. 3 bulan kerjakan, kata Pak Iwan. 3 bulan membentuk apa? Kebiasaan. 3 bulan ini kita konsen, latih. Saring, isi, latih. Saring, isi, latih. Saring, isi, latih. Karena semuanya ini akan membentuk kognitif kita, akan membentuk pola pikir yang sehat, akan mengubah karakter kita, mengubah reaksi-reaksi kita, bahkan mengubah hubungan kita. Ya, aplikasikan di rumah, di mobil, ketemu orang, di pekerjaan, di pelayanan, ketika mau tidur. Banyak orang kambuhnya di waktu mau tidur loh. Waktu mau tidur ini pikiran aktif, benar nggak sih? Ketika kita tidak menundukkannya pada pikiran Kristus, maka ketika kita bangun, pernah nggak sih mau tidur pikirannya banyak, ketika bangun kayak orang habis digebukin banyak orang, badan loyo, tidur cukup tapi kayaknya kurang energi gitu. Itu mungkin salah satunya karena ini, cara kita, isi kepala kita yang bikin kita tuh capek banget gitu, hidupnya capek banget ya gitu. Nah, kalau mau tidur, ingat pikiran ketika mau kemana-mana, balik lu ke Filipi 4 ayat 8 gitu. Mau mandi, semua yang baik, semua yang manis diomongin di kamar mandi gitu. Nanti itu nular ke rumah kita. Filipi 4 ayat 8 akan menolong kita fokus sama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan, mampukan kita hidupi Filipi 4 ayat 8. Saya mengundang para pemusik, ayo kita berdoa sama Tuhan. Jadi semua kalangan perlu ya Filipi 4 ayat 8. Karena banyak orang yang semakin tua bukan semakin bijaksana, semakin anak-anak. Mungkin dia sudah mengendorkan dirinya untuk mendisiplin pikiran. Tapi di usia berapapun kita saat ini, ayo kita latihan Filipi 4 ayat 8. Karena Filipi 4 ayat 8 ini yang menolong kita menjadikan Kristus lebih lagi besar dalam kita dan kita semakin berkurang.
Karena keputusan-keputusan yang kita ambil bukan lagi atas nafsu kita, bukan lagi atas kebenaran diri kita sendiri, apa yang kita pandang baik buat diri kita, tapi pikiran Kristus yang akan mendrive, mendasari semua keputusan kita. Saya seringkali gak jadi ngomong gara-gara nyaring dulu Filipi 4 ayat 8. Kenapa? Karena didapati bahwa apa yang saya mau ngomong ini nyakitin orang lain. Apa yang saya mau ngomong ini dijatuhin orang lain. Apa yang saya ngomong ini cuma ngejelekin orang lain. Sering banget. Tapi Filipi 4 ayat 8 ini bukan biar kita diem, pendiam gitu, bukan. Cuman lebih bijaksana. Lebih bijaksana lagi dalam berkata, bertindak, berbuat. Jadi saya rindu deh jemaat Jire, jemaat Host. Orang kalau ketemu tuh, oh pasti jemaat Jire nih, pasti jemaat Host nih. Beda gitu. Kalau di tempat kerja banyak orang Host ngumpul, jangan sampai ceritanya cerita malah gak bagus. Orang Host nih sering dididik soal kelakuan gitu. Orang Jire nih sering diingetin bapak, jaga hubungan gitu. Amin saudara-saudara, mari kita berdoa sama Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus makin bertambah dan saya makin berkurang. Mari kita terkoneksi sama Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan melalui lagu ini juga. Semakin bertambah, semakin bertambah.
memerintah dalam pikiran kami. Kami tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Pikiran Kristus memerintah dalam pikiran kami. Itu kami sepakat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih hari-hari ini Tuhan. Praktek-praktek kami sehari-hari ke depan. Filipi 4 ayat 8. Roh Kudus terus munculkan. Terus Tuhan perkatakan dalam kami. Dan biar kami berhasil melatihnya. Dalam 3 bulan ke depan Bapak. Ada kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 8 ini menjadi nyata dalam hidup kami. Memulihkan hubungan kami dengan banyak orang. Memulihkan hubungan kami bahkan dengan Kristus sendiri. Terima kasih ya Bapak. Bahkan Tuhan, orang-orang yang mengalami ketidakbutuhan mental ya Bapak, kelemahan jiwa, mengalami pemulihan karena Filipi 4 ayat 8 ini terjadi di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mau katakan amin. Terima kasih. Silakan melanjutkan. Mari saudara, kita siapkan untuk persembahan kita. Silakan duduk saudara. Kita akan memberi dengan sukacita dan tulus untuk persembahan janji iman perpuluhan. Dan sebelumnya kami berdoa, minta Tuhan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Bapak. Biarlah Bapak Kau berkati setiap kami. Kami boleh belajar Bapak. Memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Baik amal pun Bapak, kemampuan, keuangan kami, waktu kami Tuhan, biar terus boleh Kau pakai Bapak. Sertai kami Bapak dalam persembahan kami ini. Kami berikan dengan sukacita untuk kepujian dan cuma bagi nama Bapak. Amin. Silakan memberi. Sudah diberkati dengan 2 kali ibadah firman Tuhan, fellowship satu dengan yang lain. Puji Tuhan ya buat privilege ya. Hari ini kita masih ada di gereja, bukan di rumah sakit. Hari ini kita ada di dalam suasana yang baik, dalam suasana yang luar biasa, bisa dengan setia, dengan semangat datang melayani Tuhan. Bukankah itu satu privilege yang luar biasa ya buat kita semua ya. Ini sama-sama kita kita arahkan tangan kita ke atas dan kita mau menerima perkataan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, semua anugerah yang luar biasa ini Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang maha besar, kami punya Tuhan yang panjang sabar, kami punya Tuhan yang selalu menuntun pikiran kami untuk selalu bertindak yang benar Tuhan, untuk bertindak yang seperti yang Kau mau Tuhan, yang seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau latih pikiran kami mau latih otak kami Tuhan Yesus, untuk seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.